narasumber kita, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Iskandar Hadi Subargo ST untuk menyampaikan materi sosialisasi surat edaran Sekretaris Daerah nomor 1 tahun 2002 tentang konsolidasi kertas HPS. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Evi selaku moderator. Suara saya juga sudah jelas ya ini ya. Ya. Sudah, Pak. Syukur Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita ketemu lagi di acara Fokus Bangsa ini, di mana sudah sekian lama saya nggak menyampaikan materi. Kali ini saya ditugasi oleh Bukapak untuk menyampaikan materi terkait sosialisasi eh, surat edaran nomor 1 tahun 2026 tentang pelaksanaan importasi katalog HPS, produk dalam negeri, hasil konsolidasi, proses pengadaan kertas yang ada di Kabupaten Magetan. Pertama-tama kita selalu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan ya, limpahan rahmat serta hidayah yang mana ini kita bisa berkumpul di acara Fokus Bangsa ini untuk saya menyampaikan yang terkait dengan SE yang sudah kita kirimkan ke seluruh satuan kerja di Kabupaten Magetan. Tak lupa di bulan Ramadan ini saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi kekhusyuan di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kami menyampaikan materi ini. Sebelumnya kami buka dulu ya yang terkait dengan apa ini surat edarannya saya lihat dulu. Nah, surat edaran yang Bapak Ibu terima di seluruh OPD Satuan Kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan yang pada intinya di surat edaran nomor 1 tahun 2026 ini yang ditetapkan tanggal 4 Februari kalau nggak salah ya. 4 Februari tahun 2006 ini adalah sebagai tindak lanjut dari kontrak konsolidasi yang sudah dilaksanakan. Itu kontrak konsolidasi pengadaan kertas ini oleh PPK konsolidasi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan oleh penyedia yang jumlahnya ada 15 penyedia, baik itu penyedia badan usaha maupun perorangan. Nah, kemudian dari kontrak yang sudah ditandatangani tanggal 26 Januari ya. Iya, 26 Januari tahun 2026 ini ditindaklanjuti dengan SE ini Bapak Ibu. Jadi SE ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yang sudah ditandatangani, yaitu berupa kontrak payung ya dengan 15 penyedia. Di SE ini adalah yang mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksanaannya, kemudian tata caranya yang nanti akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Poin yang terpenting di SE ini itu yang pertama, seluruh OPD Satuan Kerja di lingkup Kabupaten Magetan dari dinas, badan, sampai dengan tingkat kelurahan ya. Yang pertama wajib untuk melakukan belanja barang dan jasa khusus untuk pengadaan kertas
ya kertas HVS aja, nanti jenisnya apa aja nanti akan saya sampaikan. Itu yang pertama wajib melalui purchasing katalog Bapak Ibu. Purchasing katalog di Kabupaten Magetan ini nanti menggunakan Inaprok versi 6 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belanjanya wajib hanya kepada 15 penyedia yang sudah terikat kontrak payung. Seperti di poin 1 ini ya. Nanti penyedianya siapa aja, Bapak Ibu bisa melihat ya. Kemudian yang ketiga, harganya ya Bapak Ibu. Harganya itu sudah terikat, jadi sudah ditetapkan. Itu berdasarkan dari hasil proses pemilihan katalog konsolidasi Bapak Ibu yang kita lakukan. Dan ini semua ada di lampiran SE ini, Bapak Ibu. Itu poin yang terpenting dari surat ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan sedikit yang terkait dengan apa ya ketentuan ya atau kronologisnya ya yang dari kontrak konsolidasi ini. Yang pertama terkait jenis kontrak ya. Jadi kontrak yang digunakan seperti yang sudah sampaikan adalah kontrak payung atau framework kontrak. Jadi kontrak yang mengikat di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Masa berlaku kontrak ini sejak ditandatangani otomatis mulai tanggal 26 Januari sampai dengan akhir tahun 2026. Jadi hanya 1 tahun aja karena ini kontrak ini sifatnya masih untuk pengadaan konsolidasi kertas ini masih uji coba ya Bapak Ibu untuk test case nanti kalau ini berhasil maka nanti yang akan datang mungkin enggak cuma setahun ya mungkin bisa 2 tahun ya. Kemudian cara pembayarannya adalah dengan surat pesanan seperti biasa Bapak Ibu. Seperti biasa kita belanja barang yang melalui purchasing katalog itu adalah dengan surat pesanan. Nah, kemudian yang kedua terkait harga satuan dalam kontrak. Harga satuan produk dalam konsolidasi katalog elektronik lokal Kabupaten Magetan ini adalah harga satuan per rem ya. Jadi per satuan rem tidak termasuk PPN. Tuh. Dan harga itu sudah termasuk biaya produknya sendiri, biaya pengemasan apabila ada, biaya pengiriman sewilayah Kabupaten Magetan aja nggih Bapak Ibu. Karena ini kontrak mengikat di wilayah Kabupaten Magetan. Kemudian juga termasuk overhead dan keuntungan bagi penyedia serta biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin biaya-biaya yang lain ya seperti PPh atau apa ya yang dikenakan untuk jenis pengadaan seperti ini. Akan tetapi di penayangan nanti di katalog katalog V6 ini nanti penayangannya sudah diperhitungi oleh sistem ya. Nanti bisa kita lihat bersama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua harga satuan produk kertas untuk pemesanan atau pembelian hanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Magetan saja. Kemudian pihak kedua dalam ini penyedia, apakah bisa ya melayani pihak lain di luar PPK di wilayah Kabupaten Magetan? Selama sistem bisa, maka penyedia ini juga bisa. Akan tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu, terutama bagi penyedia ya, karena nanti di dalam belanja barang jasa untuk pengadaan kertas ini kita menggunakan sistem kuota volume, Bapak Ibu. Jadi ini biar rata ya kita bagi rata dan kuota volumenya juga di SE yang sudah kita edarkan itu juga sudah kita tetapkan ya. Maka apabila pihak penyedia ini melayani di luar PPK Kabupaten Magetan, maka kuota volumenya bisa berkurang jatahnya gitu nanti. Nah, Pak
Apabila dia melayani di luar ini, maka kuota volume itu yang menjadi haknya itu nanti eh, akan kita bagi nanti ya, karena volumenya dia sudah berkurang, akan tetapi anggaran di APBD kan masih ada. Otomatis nanti itu apabila dia melayani di luar ini, kuota volumenya bisa kita bagi lagi ke penyedia yang lain. Kemudian pihak kedua wajib melayani atau merespon dengan baik setiap pemesanan pembelian oleh PPK di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan tanpa ada pertimbangan ya, karena ini sudah menjadi komitmen yang sudah dituang dalam kontrak, maka tidak boleh, oh karena lokasinya jauh dengan OPD, ya, karena belinya sedikit, ya, terus nggak dilayani, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi ini kewajiban bagi penyedia siapapun yang memesan berapapun volumenya, kemudian dimanapun jaraknya, itu wajib dilayani. Apabila tidak mau melayani, maka ini sudah menjadi satu poin bagi penyedia terkait penilaian kinerjanya. Nah, ini dikecualikan untuk yang sudah saya sampaikan tadi di poin B, C, dan D, apabila penyedia itu pada kondisi tertentu ya, kondisi yang eh, di luar kemampuannya si penyedia ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan kontrak. Itu ya. Misalnya apa? Misalnya penyedianya pilot gitu ya, atau mungkin penyedianya masuk daftar hitam, otomatis kan dia nggak bisa melaksanakan kewajibannya ya. Maka kuota volumenya yang menjadi haknya itu nanti akan dialihkan ke penyedia yang lain. Seperti yang saya sampaikan yang di poin B tadi, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kepatuhan sebagaimana diatur pada huruf A sampai dengan huruf E ini di atas dapat menjadi dasar pihak satu dalam memberikan penilaian terhadap pemenuhan kewajiban penyedia atau pihak kedua sesuai ketentuan kontrak. Jadi khususnya pihak penyedia ya harus mematuhi ketentuan yang ada dalam kontrak. Apabila dia nggak mematuhi, ini sudah menjadi satu catatan atau mungkin one prestasi ya bagi penyedia, dan ini akan bisa menjadi dasar bagi PPK untuk memberikan penilaian gitu terhadap kontraknya. Bisa aja nanti diberikan sanksi, nggih, Bapak Ibu. Nah, sekarang akan kami sampaikan berapa sih kebutuhan kertas yang ada di Kabupaten Magetan, kemudian kertas apa aja yang terikat di kontrak ini gitu. Jadi untuk jenis barangnya itu hanya ada 4 ini Bapak Ibu nggih. Jadi kertas HVSF 470 gram, kertas HVSA 470 gram, kemudian kertas HVSF 480 gram, dan kertas HVSA 480 gram. Hanya 4 jenis ini aja nggih Bapak Ibu. Jadi misalnya ada pengadaan kertas yang lain seperti kertas berwarna atau kertas NCR atau kertas apa ya yang di luar ini, silahkan Bapak Ibu belanja di luar katalog konsolidasi ini ya Bapak Ibu. Ini yang terikat hanya ini ya. Soalnya kemarin ada yang tanya, ini gimana kalau beli kertas-kertas yang lain itu? Nah ini tidak diwajibkan ya Bapak Ibu. Kemudian berapa perkiraan kebutuhannya? Ini berdasarkan data terakhir ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu ke kami, ke ke UKPBJ, kira-kira ini ya. Jadi untuk F470 gram itu sekitar 9.724 rem, A470 gram 12.986 rem, E480 hanya 268 rem, sedangkan A480 gram 1.159 rem. Itu ya. Ini hanya perkiraan sementara ya, berdasarkan data yang masuk. Dan ini yang kita jadikan sebagai eh, acuan untuk membagi kuota nih Bapak Ibu. Yang namanya perkiraan sementara nanti bisa saja di perjalanannya mungkin akan berubah ya nanti.
Atau mungkin PAK nanti ada tambahan lagi, ini akan berubah lagi. Nanti akan kita sesuaikan kontraknya terhadap penyedia yang sudah kita ikat. Ini untuk semua merek ya. Jadi nanti akan saya sampaikan bahwa penyedia itu menawarkan nggak cuma satu merek. Untuk satu jenis kertas ini misalnya A470 gram itu ada yang menawarkan lebih dari satu merek gitu ya. Tapi ada yang satu merek juga ada. Nah, sekarang ini sedikit informasi aja dari hasil proses pemilihan kemarin ya. Konsolidasi itu dari penyedia yang memasukkan penawaran gitu ya, itu kita mendapatkan 15 pemenang, 15 pemenang atau penyedia ya. Nah, otomatis untuk kuotanya ya, kuotanya per masing-masing penyedia ini karena prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah pemerataan, maka seluruh penyedia itu kita bagi rata atau jatahnya sama gitu ya. Jadi untuk kertas HVS 70 gram, baik yang F4 maupun A4, itu hanya itu ada 15 penyedia yang menyepakati ya, yang menyepakati harganya, yang otomatis terikat kontrak hanya 15 penyedia, otomatis masing-masing kita bagi 15, kuota volumenya seperti yang terlihat ini. Tapi untuk yang kertas HVS 80 gram, baik F4 maupun A4, itu hanya 12 penyedia yang sepakat, 3 penyedia nggak sepakat. Maka dari itu nanti pembagiannya dibagi terhadap penyedia yang sepakat, yaitu dibagi 12. Jadi kuota volumenya masing-masing penyedia itu sejumlah ini, ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga kami sampaikan juga sedikit dengan hasil proses ya, hasil proses yang kami lakukan. Nggak ada salahnya Bapak Ibu mengetahui ya, eh, bagaimana efisiensi atau efektivitas dari kita melakukan proses pemilihan konsolidasi kemarin ya. Ini Bapak Ibu, ini sebagai contoh untuk kertas HPS 470 gram dari penyedia yang memasukkan penawaran itu kita mendapatkan harga terendah itu 55.500. Kemudian yang 470 50.000, 480 68.500. Ini per rem ya. Dan 480 adalah 60.000. Nah, dari ini harga yang terendah ya. Harga yang terendah karena mekanismenya pemilihan seperti itu ya, kita cari yang harga terendah. Nah, dari harga terendah ini masih kita lakukan negosiasi dengan panitia pemilihan dapatkan harga ini Bapak Ibu. Ini harga final ya yang terikat di dalam kontrak harga satuan final ya. Jadi untuk F470 gram itu 46.000. Nanti kalau ditambah PPN ya, sebagaimana yang tayang di katalog itu Rp51.060. Kemudian A470 itu 44.000, yang tayang di katalog nanti 48.840, ini sudah plus PPN ya. Yang F480 juga demikian 60.000, yang tayang nanti 66.600. Sedangkan A480 52.000, yang tayang 57.720 ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa kita bisa mendapatkan harga yang sangat murah ya. Kalau menurut saya ya sangat murah. Dibanding yang sebelum-sebelumnya ya, kalau kita purchasing atau belanja yang sebelum-sebelumnya kan seperti mungkin yang paling banyak kan A470 ya. Itu nggak mungkin lah kita dapat 48.840 yang dulu-dulu. Akan tetapi ini jangan menjadi satu apa ya, satu catatan kalau gitu kan lebih murah kan yang dulu kemahalan gitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Mereka ini penyedia berani dengan harga ini karena tadi dijamin dia mendapatkan kuota tadi ya. Kuota volumenya kan tadi sudah saya sampaikan ya. Tuh, jadi kuotanya banyak. Lain kalau misalnya kita belinya hanya 2 rem, 5 rem gitu ya harganya mungkin nggak mau segini gitu. Karena
sudah dijamin ya, dipastikan di dalam kontrak bahwa nanti dia mendapatkan kuota sebanyak itu dan pasti dibeli, ya, pasti dibeli. Ini, nah misalnya 470 kan masing-masing 866 frame ya, ini pasti dibeli Bapak Ibu. Karena nanti kita atur mekanisme belanjanya gitu ya, dengan sistem kuota ini. Dengan harga 48.080, maka kita mendapatkan harga yang murah. Dan yang menjadi faktor yang lain adalah ini enggak satu merek ya, enggak satu merek, nanti ada beberapa merek ya untuk masing-masing item jenis barangnya ini ya, untuk kertasnya ini gitu. Akan tetapi nanti harganya sama gitu ya. Mungkin maaf ya kami sebut ya, yang sudah terikat kontrak itu kan ada yang merek Sinar Dunia, Maxi Bread, Natural gitu. Untuk kertas A4 70 gram itu harganya sama gitu. Jadi Sinar Dunia pun nanti harganya juga segitu, 48.840 gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi faktor yang jadi pertimbangan penyedia ya, kenapa kok berani gitu ya dengan harga sekian. Yang jelas bagi kami ini kita luar biasa ya, dapat mendapatkan harga yang sangat efektif, efisien gitu ya. Nah, ini screenshot yang saya ambil dari Inaprok ya, ini yang terakhir kemarin ya saya ambil. Ini sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada penyedia Mitra Utama Sejahtera. Kalau kita taruh kursornya di harga ini, maka ini sistemnya akan memberitahukan bahwa untuk kertas A4 70 gram, ini harga produknya adalah 44.000. Sedangkan PPA-nya dihitung oleh sistem, itu 4.840 rupiah. Sehingga totalnya 48.840 rupiah. Untuk PPA-nya ini ada rumusnya di bawahnya ini. Itu seper 12 kali harga produknya sendiri 44.000 kali 12%. Nah, ini sebagai contoh nih Bapak Ibu. Jadi harga satuan yang terikatnya adalah 44.000. Sedangkan PPN ini karena sudah menjadi ketentuan ya yang dihitung oleh sistem. Nanti jadi Bapak Ibu yang melakukan belanja nanti tinggal check out aja gitu, tinggal ngisi volumenya aja. Kemudian sementara harganya ini. Nah, di dalam proses belanja nanti pasti kita lakukan negosiasi karena ketentuan sistem ya bahwa belanja purchasing itu PP itu wajib melakukan negosiasi. Nah, nanti penyedianya akan merespon. Nanti silakan. Misalnya kita turunkan ya dari 48.840 ini kita nego misalnya 48.500 gitu ya. Nanti penyedianya kalau penyedianya bersedia ya kita menyetujui maka itu menjadi harga terbaik ya gitu. Jadi hati-hati bagi penyedia juga. Padahal kan ini harga satuan produk ini, harga dasarnya ini 44.000 itu kan sudah melalui negosiasi gitu. Jadi dalam merespon pesanan juga harus hati-hati gitu. Kalau dia setuju itu menjadi harga terbaik. Jadi kami sampaikan di sini bahwa harga yang terikat terkontrak ini harga tertinggi ya, bisa dikatakan harga tertinggi gitu. Jadi kalau masih bisa dinego menjadi harga terbaik gitu. Akan tapi apabila penyedianya enggak setuju, maka dia akan mengembalikan lagi menjadi harga tayangnya ini yang sudah sesuai dengan hasil proses katalog, hasil proses atau harga katalog konsolidasi itu ya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, terkait dengan lampirannya ya, tadi sudah kami sampaikan terkait dengan bagian kota ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat di angka 2, itu yang saya tandai kuning itu, misalnya ini penyedia Muhammad Isa Kaharudin atau tokonya Atma Jaya ya ini ya. Ini kebetulan penyedia ini di masing-masing jenis barangnya, masing-masing jenis kertasnya ini dia hanya menawarkan satu produk Bapak Ibu.
menawarkan masih bright, kemudian A470 juga masih bright, kemudian A4 80 gram sinar dunia, sedangkan A4 80 gram juga sinar dunia. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, hanya memberikan satu, maka kuotanya penuh. Jadi untuk M470 gram kuotanya penuh 600 nih. Saya dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang kedua, untuk yang nomor. Nah, kalau ini beda dengan yang Atma Jaya tadi. Jadi kalau ini untuk kertas HVS 470 gramnya, dia menawarkan 3 produk. Apa aja? Merek Natural, Maxi Bright, sama Copy Paper. Maka dari itu, eh, kuotanya adalah 648 dibagi 3. Dibagi 3 produk ini, itu 217 ya. Nanti mungkin kalau ada yang cermat, ini dihitung 217 kali 3 itu enggak 648 Pak, itu 651. Tadi saya sudah ngitung ya. Itu enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini karena eh, pembagian kota ini merupakan hak prerogatif BPK ya. Jadi ini ada unsur-unsur pembulatan juga gitu ya di situ. Maka ini untuk yang F470 ini kuotanya sudah ditetapkan se, sebesar ini ya. Bapak Ibu jangan lupa ini masih perkiraan sementara kuota ini. Nah, kalau untuk yang A470 penyedia ini menawarkan 4 merek, yaitu Sinar Dunia, Natural, Maxi Bright, Copy Paper. Kalau Bapak Ibu cermat 216 dikalikan 4 juga enggak 866 ya Bapak Ibu. Ini lebih bahkan ini ya. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Ini kalau sudah ditetapkan ya maka eh, sementara kita gunakan ini kuotanya. Nanti yang Bapak Ibu kita kita mintai bantuan di dalam proses mulai dari penyusunan dokumen persiapan, Bapak Ibu harus selalu melihat ini ya, lampiran kuota ini ya di surat edaran. Kalau untuk produk yang lain, untuk F4 80 gram dan A4 80 gram, itu hanya satu merek dengan kuota yang sekian ya, Bapak Ibu. Nah, di surat edaran ini kami juga sudah melampirkan link pembelian ya, atau link belanja katalognya ini. Nanti kita permudah ya bagi para PP, kalau mau belanja nanti tinggal ngeklik aja, nanti ngeklik yang berwarna biru itu nanti akan diarahkan ke produk yang ada di katalog. Tinggal teman-teman PP nanti tinggal mengisi volumenya aja gitu ya. Nah, ini yang kami mintai bantuan untuk semuanya ya, siapa aja, mulai dari PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, penyedia, itu ya, juga pihak-pihak yang lain ya, UKBBJ sendiri pun APIP mungkin ya, untuk melakukan sebelum purchase kita melakukan kontrol kuota ya, kontrol kuota. Ini seperti yang saya tandai Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh misalnya yang Muhammad Ishak Harudin ini atau Toko Atma Jaya ini untuk kertas A4 70 gram sesuai dengan surat edaran itu kuotanya kan 866 rem. Nah, ini yang saya kasih kotak biru ini ya. Ini kasih catatan kotak biru ini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mohon untuk mencermati ya. Ini mulai dari PPK ya. Jadi sebelum belanja kan PPK menyusun dokumen persiapan yang nanti akan memberikan referensi penyedianya, juga referensi harganya. Harganya nanti langsung aja menggunakan ini ya. Menggunakan dari ini konsolidasi kertas HVS ini. Tolong Bapak Ibu untuk dilihat ini yang saya tandai kotak yang kanan ini ya, yang ada panahnya ini. Ini tersedia. Tersedia ini
ini dari kuota ya. Tapi untuk kasus ini saya dapatkan data dari kemarin, ini harusnya kuotanya 866. Kalau terjual 13 rim, mestinya tersedianya di sini adalah 853 rim. Tapi kok ini 842 rim. Maka ada selisih 150 dikurangi 840. Ada 13 rim yang kemudian ini masih proses purchase ya. Jadi mungkin ada PP yang belanja di sini akan tetapi masih proses pemesanan, persetujuan penyedia seperti itu. Maka ada ini ada gap 13 rem yang tidak kan, tetapi Bapak Ibu cukup ini aja mencermati ini ya, yang sebelah kanan ini. Ini masih tersedia, maka Bapak Ibu bisa belanja. Tapi kalau di sini itu sudah habis, misalnya ini 0, kuotanya 866 rim itu sudah terjual. Dan otomatis Bapak Ibu tidak bisa beli. Penyedianya pun juga tidak boleh mengotak-atik ini ya, kuota ini untuk menambah stok ya, tanpa sepengetahuan kami. Ini yang terjadi seperti ini ya. Jadi cukup Bapak Ibu cermati kanan ini sampai yang sebelah kiri ini ya. Ini stok tersedia, ini yang terjual. Itu juga untuk ini 470 gram. Ini tersedianya, stok tersedianya 588, terjualnya 10 ya, baru 10. Ini yang terjual 10 ini sampai dengan transaksi ya ini. Jadi sistem membaca ini sudah jelas terjual gitu. Nah, ini ada selisih 60 rim ini mungkin masih dalam proses pemesanan ya, yang belum sampai persetujuan sampai pembayaran. Maka belum tercatat di sini. Kan tapi ini masih ada stok 588, silakan Bapak Ibu kalau mau belanja di penyedia ini ya, Muhammad Isa Kaharudin. Nah, ini ada juga contoh ya penyedia yang lain. Ini Purwoto ya, CV Purwoto ini dia hanya satu merek. Kalau kita lihat di SE kemarin, untuk masing-masing produk dia hanya menawarkan satu merek, apa Sinar Dunia. Maka kuotanya utuh 966 rim. Nah, ini belum ada yang beli. Tolong jadi pertimbangan ya nanti PPK ataupun PP gitu ya. Meskipun tadi yang sudah dibelanjai, kemudian kuotanya masih, ya tolonglah diperhatikan juga penyedia yang lain yang kuotanya banyak tapi belum dibeli, bahkan ini ya mereknya mungkin yang favorit mungkin ya, walaupun saya nggak membandingkan, soalnya kita anggap untuk jenis kertas yang sama ini 470 gram apapun mereknya, baik Sinar Dunia maupun Maxi Bread itu kita anggap setara speknya, speknya setara. Kalau kualitasnya monggo jenengan pilih sendiri gitu ya. Tapi speknya itu setara. Ini yang sudah lolos melalui proses pemilihan dan harganya pun juga sama kan gitu ya. Monggo. Jadi kepada PPK bahkan mungkin sampai yang terakhir PP ya, apabila ada penyedia yang belum dibeli itu ya tolong diperhatikan juga gitu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, eh, walaupun jaraknya jauh, selama sewilayah Kabupaten Magetan, maka penyedia ini kalau jenengan pesan wajib untuk merespon dan melayani dan mengirim barang. Gitu. Kalau sampai menolak itu sudah menjadi catatan ya di dalam eh, kinerjanya pelaksanaan kontrak. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Kemudian ini juga Fortiva Nusantara ya. Ini juga kuotanya belum ada yang belanja juga ini.
Jadi masih utuh ya 433 rem. Nah, Bapak Ibu, di surat edaran itu ada ketentuan ya. Di yang terakhir itu ada catatan, kita kasih catatan. Dan catatan ini menjadi acuan ya atau pedoman kita bersama, baik itu PA, KPA, BPK, pejabat pengadaan, penyedia untuk selalu mematuhi ya terkait ketentuan surat edaran ini. Karena surat edaran ini adalah ketentuan yang mengatur tata cara belanja dan ketentuan wajib yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Yang pertama kuota. Jadi kuota volume adalah eh, hanya bersifat estimasi atau perkiraan sementara ya. Sehingga apabila pada pelaksanaannya terdapat perbedaan yang tidak signifikan, seperti tadi misalnya volumenya ya gitu ya, maka masih dapat diterima dan masih dalam batas toleransi. Jadi prinsipnya ini pemerataan Bapak Ibu ya. Kalau tidak kita atur dengan pendekatan kota ini, maka kita yakin bahwa dalam pelaksanaannya itu nanti akan tidak adil Bapak Ibu. Jadi ada kecenderungan OPD itu belanjanya hanya ke satu penyedia tertentu saja gitu. Sementara yang sudah terikat 15 penyedia yang lain itu mungkin nggak mau beli gitu ya. Maka dari itu dengan ketentuan ini kita wajibkan eh, kita usahakan rata di dalam pembeliannya dan semua eh, barangnya atau etalase yang sudah disusun oleh penyedia ini di katalog itu pasti dibeli. Ini khususnya kepada penyedia dalam membuat etalase atau input dan produk. Ini kita pandu ya untuk para penyedia ini. Jadi pengisian kuotanya berdasarkan SC itu dan dalam perjalanannya penyedia ini tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan. Ya. Sudah habis terus dia menambah stok. Ini tidak boleh ya. Karena pola ini itu untuk monitoring volume transaksi ya antara ketersediaan barang dengan barang yang sudah terjual tadi. Ini harus sinkron gitu ya. Kuota dengan yang terjual harus sinkron. Kemudian diinstruksikan kepada pihak yang terlibat dalam proses belanja katalog kertas konsolidasi ini, yaitu siapa aja, BPK, OPD, pejabat pengadaan, dan penyedia, untuk mematuhi ketentuan ini tanpa terkecuali. Sejak ketentuan ini dilakukan, Bapak Ibu ya. Jadi sejak surat edaran ini atau katalog konsolidasi ini bisa dilaksanakan, maka bagi semua unit kerja atau OPD di Kabupaten Magetan, belanjanya wajib ya melalui katalog e-purchasing katalog koleksi ini atau katalog konsolidasi ini ya Bapak Ibu. Tidak boleh melakukan belanja di luar ketentuan ini. Itu ya. Kemudian yang keempat, ini bagi penyedia ya. Penyedia wajib patuh terhadap ketentuan ini, maka apabila tidak mematuhi ketentuan ini menjadi dasar penilaian penyedia terhadap kewajibannya sesuai kontrak dan mungkin BPK dapat memberikan sanksi ya apabila tidak sesuai ya, tidak patuh terhadap ketentuan kontrak ya. Dan yang kelima, UKBWJ LPSC Kabupaten Magetan melakukan monitoring evaluasi terhadap ketentuan ini, menerima laporan untuk pengaduan apabila ada dari pihak BPK, OPD, pejabat pengadaan, dan penyedia untuk dilaporkan kepada BPK konsolidasi. Jadi monggo ya nanti apabila di dalam proses pelaksanaannya ada pihak-pihak yang tidak patuh terhadap ketentuan ini, silahkan untuk dilaporkan ke kami ya, ke UKBPJ untuk kita lakukan evaluasi dan ini akan disampaikan kepada BPK konsolidasi atau kepada Bapak Sekretaris Daerah. Jadi Bapak Ibu nanti BPK di sini ada dua ya.
Yang pertama PPK konsolidasi yang terikat kontrak payung yang memayungi proses purchasing katalog konsolidasi ini, dan nanti ada PPK pemesanan atau PPK OPD ya. PPK OPD unit kerja yang melakukan pemesanan. Nanti PAK ada penambahan volume dan lain sebagainya yang nanti kuotanya akan berubah, akan disampaikan, atau mungkin ada ketentuan-ketentuan yang lain, adendum kontrak dan lain sebagainya nanti akan disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi itu aja Bapak Ibu ya yang materi yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bisa diterima dengan jelas nggih. Kalau belum jelas silakan kita buka sesi berikutnya mungkin apa tanya jawab ya. Itu aja Bapak Ibu kami kembalikan kepada Mbak Evi selaku moderator. Monggo terima kasih Mbak Evi. Terima kasih kepada Bapak Iskandar Hadi Subargo ST untuk penjelasannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab melalui raise hand atau kolom chat. Monggo bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk on mic terlebih dahulu serta menyebutkan nama dan asal dari mana. Ini ada dari kolom chat dari Bapak Gunawan Wijaya. Kalau pihak kedua, merek yang kita inginkan habis karena dibatasi kuota, apa boleh ke penyedia yang lain? Maksudnya penyedia di luar kontrak payung. Monggo, Bapak Iskandar. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Gunawan Wijaya. Jadi eh, merek yang kita inginkan mungkin sudah habis ya, dibatasi kuota. Kalau kepada biasanya kita belanja ke penyedia yang sering kita belanja itu habis, maka jenengan silakan belanja ke penyedia yang lain, kan masih ada 14 penyedia yang lain itu. Ya, di situ ya. Nah, di sini tidak apa ya, terikat pada merek ya, gitu ya. Kalau mereknya habis, jika jenis barangnya sama, misalnya apa ya, A4 70 gram gitu ya. Mungkin jenengan pengennya yang Sinar Dunia gitu, karena kuotanya terbatas ya, tadi yang menawarkan merek Sinar Dunia kan terbatas ya. Kalau sudah habis dibeli oleh semua OPD, mungkin ya OPD-OPD yang pada ngambil itu ya, kemudian habis. Maka jenengan nggak boleh belanja di luar kontrak payung ini ya. Silakan belanja di merek yang lain. Merek yang lain gitu ya. Selama kuotanya masih itu untuk jenis kertas yang sama gitu ya. Karena ini sudah menjadi ketentuannya gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan, wah kalau gitu saya karena menginginkan merek ini sudah habis, maka saya belanja di luar katalog konsolidasi ya. Mungkin di katalog umum ya, katalog umum. Terus nanti melakukan negosiasi di situ. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Satu, PP-nya, PP-nya nggak boleh ya. Eh, Apabila ditugasi oleh PPK untuk belanja di luar itu, terus dia melaksanakan itu nggak boleh. Jadi PP-nya yang salah itu. Nanti kalau sampai itu dilakukan ya. Maka belanjanya wajib di katalog gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu ya, untuk kertas ini mungkin secara kualitas agak berbeda, tapi untuk penggunaan kan sama ya. Ini kan hanya untuk barang habis pakai ya. Kalau hanya untuk ngeprint atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu, saya kira sama aja gitu ya. Karena jenis-jenis kertas ini, berbagai macam produk ini kemarin sudah melalui tahapan evaluasi, terutama apa ya? Terutama terkait dengan jenis kertasnya, ya warnanya, ukurannya, kemudian isinya satu rim. Dan yang paling penting adalah TKDN-nya, Bapak Ibu. Ini yang menjadi bobot penilaian terbesar dalam proses
evaluasi kemarin, proses pemilihan itu adalah TKDN-nya. TKDN-nya ini sudah di atas 40% semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi kita anggap jenis-jenis kertas ini, produk-produk kertas yang sudah tayang ini, itu kita anggap semuanya itu setara ya. Jadi setara. Tuh. Jadi sudah jelas nggih jawabannya. Silakan. Mungkin ada yang lain. Bagaimana Bapak Gunawan? Apakah sudah jelas? Monggo yang lain, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau di raise hand. Belum ada ya, Pak. Jadi, Tanya Pak Is, izin tanya. oh ya silakan. Mbak Mega monggo. Ya Pak Is, saya mau mewakili pertanyaan dari teman-teman Pak Is. Ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama ini terkait akun pejabat pembuat komitmen Pak Is. Jadi kami sudah menerima dua laporan bahwa ada dua PPK yang terkendala login di katalog gitu. Nah, nanti untuk pengadaan kertas HVS-nya itu seperti apa, Pak Is? Karena mereka perlu segera kertas HVS-nya, sedangkan untuk kendala akun PPK sendiri ini kita belum tahu nanti selesainya kapan. Nah, ini sudah kita laporkan Pak Is di pusat bantuan, tapi kita belum tahu ya kalau yang pengalaman yang dulu-dulu itu penyelesaian masalah seperti akun PPK ini waktunya dari 2 sampai 3 bulan Pak Is. Mohon dijelaskan untuk pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak Is, ini teman-teman admin Sirup juga banyak yang tanya Pak Is, untuk perlakuan kode RUP kertas HVS nanti seperti apa? Apakah dibuat satu paket sendiri atau bisa bersama dengan item yang lain? Mohon penjelasannya Pak Is, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mega. Yang pertama terkait dengan ini ya, apabila ada PPK yang masih terkendala di dalam apa akunnya LPSC ya, sehingga PPK tersebut tidak mungkin bisa melakukan pembelanjaan. Ini kita anggap sebagai situasi khusus ya. Sama seperti waktu DSI juga ditengah berapa Februari kemarin. Akan tetapi katalog purchase katalognya juga siap, gitu ya. Maka kemarin kita sampaikan pada OPD dalam situasi khusus ini karena di luar kemampuan ya, di luar kemampuan pihak-pihak yang terkait di sini, bahkan di luar kontrak ya, di luar ketentuan kontrak, PPK tidak bisa melakukan proses belanja barang jasa, sedangkan kebutuhan ini mendesak wajib tersedia. Maka sesuai ketentuan itu kemarin kita sampaikan ke PP silahkan belanja di luar katalog konsolidasi dulu. Akan tetapi eh, kebutuhan atau volumenya sesuai kebutuhan saja ya, jangan banyak-banyak dulu gitu. Sampai nanti semuanya siap untuk kita lakukan proses purchasing, katalog konsolidasi gitu. Dan saya minta untuk semua alasan-alasan ini didokumentasikan dengan jelas ya. Mungkin terkait dengan apa kendala di akun PPK, kendala di katalog yang belum siap. Nah, ini sebagai alasan ya nanti apabila dalam pemeriksaan itu punya apa BPK melakukan proses belanja di luar katalog konsolidasi. Jadi termasuk yang ini ya tadi pertanyaan Mbak Mega tadi yang sampai hari ini ada dua akun BPK yang belum bisa. Otomatis nanti silahkan eh,
Jenengan dokumentasikan ya alasan-alasan itu untuk sebagai jawaban apabila nanti di dalam pemeriksaan, misalnya ada pertanyaan, jadi bisa dijawab dengan jelas. Dan pembelanjaannya otomatis kepada penyedia yang di luar katalog konsolidasi. Itu. Jadi tolong dipahami ya, penyedia katalog konsolidasi ini sudah memiliki kemampuan untuk melakukan respon, melakukan belanja barang jasa ya, merespon setiap pesanan. Ini kan kendalanya kan ada di PPK ya, bukan di penyedia kan seperti itu. Nah, otomatis nanti belanjanya ya sementara di luar 15 penyedia yang sudah masuk di katalog konsolidasi. Itu ya. Dan apabila penyedia katalog konsolidasi ini nanti eh, merespon, misalnya ada kan belanjanya di katalog umum nanti ya, yang di luar katalog konsolidasi ya. Nanti penyedianya ini bisa kena 1 poin penilaian kinerja ya gitu. Itu. Jadi si penyedianya juga tolong hati-hati untuk eh, kondisi seperti ini, maka tidak boleh ya untuk merespon BPK yang melakukan proses purchase di luar katalog konsolidasi. Oh ya, tadi saya lupa. Saya sampaikan kepada teman-teman ya, kepada PP juga kepada PPK ya. Eh, di etalasenya penyedia nanti itu ada mungkin ada produk yang sama tapi eh, nama produknya agak sedikit berbeda dan harganya berbeda. Jadi untuk menandai produk-produk yang masuk apa, katalog konsolidasi ini, teman-teman silakan lihat yang di depan ya. Di depan nanti produknya ada ini apa ditandai dengan ini ya. Nah, ini konsolidasi ya. Di depannya nama produknya ini ada eh, ini konsolidasi kertas gitu. Berarti yang ada ini itu pasti itu produk yang masuk ini apa kontrak konsolidasi. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan RUP ya. RUP kode RUP itu sebenarnya kan ini ya untuk mengetahui anggaran ya, anggaran yang tersedia kan gitu ya. Nah, eh, kalau mungkin di dalam satu kode RUP itu ada beberapa jenis barang ya. Mungkin ada yang beli tinta atau beli kertas yang lain, kertas NCR dan lain sebagainya itu apabila itu tidak bisa dalam satu kode RUP ya belanjanya ya maka harus dipecah ya harus dipecah. Mungkin pada saat kondisi sebelum ini apa katalog ini bisa digunakan teman-teman sudah mau belanja ini yang lain ya produk-produk yang lain seperti misalnya tinta kertas-kertas yang lain itu ya maka dibutuhkan kode RUP. Nah waktu itu mungkin sudah dipecah ya sudah dipecah supaya bisa belanja terhadap semua item yang di luar kertas gitu ya maka menggunakan kode RUP itu tapi kalau belanja berikutnya berarti sisanya itu disirupkan menjadi yang hanya kertas saja. Ini hanya strategi aja, strategi belanja aja. Selama itu bisa menjadi satu ya monggo, kalau nggak bisa ya nanti otomatis harus dilakukan pemecahan ya, pemecahan kode RUP. Kira-kira gitu ya Mbak Mika. Oke, siap Pak Is. Terima kasih penjelasannya Pak Is. Oke, Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Is oke dari silakan. Bapak Edi Aprianto. Bagaimana pembelanjaan dari penyedia yang ada ini dengan bersama dengan pertimbangan mengembangkan UMKM seperti koperasi yang ada di dinas?
Kalau masuk penyedia yang ada di katalog konsolidasi, persyaratannya apa? Baik, terima kasih. Ini di kolom chat ya Iya. pertanyaannya. Pak, saya lihat dulu. Oh iya. Untuk belanja di luar penyedia yang ada di katalog ini. Nah, ini Mas Edi ya. Oh, Mas Edi Aprianto. Begini Mas Edi. Jadi untuk tahapan proses katalog konsolidasi pengadaan kertas ini sudah melakukan berbagai macam tahapan ya. Mulai sosialisasi dulu sebelumnya itu terhadap semua penyedia yang ada di Kabupaten Magetan, sounding market gitu ya. Kemudian saya pun juga sudah melakukan penjelasan pekerjaan, unleashing ya pada saat itu ya. Nah, akhirnya bisa kita capai dengan proses pemilihannya. Nah, dari proses pemilihan itu hanya 15 penyedia terikat kontrak konsolidasi. Dari itu, ini sesuai dengan tujuan awal kita untuk mengonsolidasi pengadaan kertas ini. Setelah tercapai itu semua menjadi kontrak konsolidasi, maka diwajibkan, saya sampaikan di depan tadi, bahkan di surat edaran juga, diwajibkan kepada PPK se-Kabupaten Magetan untuk belanjanya dilakukan dengan purchasing katalog konsolidasi. Itu ya. Begitulah kepada penyedianya. Dan yang terakhir harganya. Jadi poin penting yang saya sampaikan. Hilang suara. Halo, sudah? Sudah terdengar ya suaranya? Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan SE tersebut bahwa ada 3 poin penting. Yang pertama, kewajiban kepada seluruh OPD untuk belanja melalui katalog konsolidasi. Kemudian kedua, kewajiban hanya kepada 15 penyedia yang terikat kontrak. Kemudian yang ketiga adalah harganya. Itu ya. Nah, bagaimana dengan pertimbangan untuk menumbuh kembangkan UMKM seperti koperasi yang ada di dinas ya? Oh, dinas. Untuk UMKM yang lain, ini kita buka kesempatan nanti yang akan datang ya, mungkin tahun berikutnya ya. Nanti monggo silakan UMKM mengikuti proses pemilihan lagi gitu. Jadi kita tidak mengesampingkan penyedia yang sudah berusaha ya mengikuti proses pemilihan dan juga tidak mengesampingkan UMKM yang lain gitu ya. Karena sudah kita kasih kesempatan kepada seluruh UMKM di Kabupaten Magetan dan apabila ada yang tertinggal ya mungkin tidak berminat ya pada saat itu. Itu bagaimana kalau misalnya kepada UMKM ini harganya mungkin sama ya, sama dengan yang ada di katalog kan gitu ya. Nah ini kemungkinan kecil ya, soalnya saya sendiri juga nggak menyangka kemarin dari proses negosiasi bisa turun sejauh itu. Tapi seandainya itu bersedia penyedianya, itu yang kedua PPK-nya tidak boleh, Pak Edi ya. PPK-nya tidak boleh belanja di luar katalog, khusus untuk 4 item barang ini kertas tadi. Itu Mas Edi ya. Mungkin itu ya yang jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Is, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan ada OPD yang terlanjur belanja HVS di awal tahun sebelum adanya SE konsolidasi kertas dan belanjanya itu di luar penyedia konsolidasi bagaimana? Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk kondisi, termasuk kondisi khusus ya, kondisi tertentu yang tadi ya. Memang di awal-awal tahun kemarin banyak OPD yang karena kebutuhan mendesak harus
tersedia barangnya kertas ini, maka dia harus beli. Nah itu enggak apa-apa ya Bapak Ibu kemarin silakan belanja eh, di luar katalog ini, bahkan mungkin penyedia yang di luar katalog ini, bahkan penyedia di yang katalog ini pun juga boleh ya, yang melalui katalog umum ya. Karena pada saat itu, mungkin di awal Januari, jadi sejak kontrak ditetapkan tanggal 26 sampai dengan SE ini tanggal 4, itu katalog belum siap. Berarti ini kan kondisi kondisi khusus yang mengakibatkan proses kontrak ini tidak bisa kita, karena kebutuhan itu diperbolehkan kami sampaikan, karena yang belanja pasti PP ya, pasti PP kami sampaikan silakan belanja tapi hanya sesuai kebutuhan dulu saja, jangan terlalu banyak ya, misalnya kebutuhan 5 rem atau 3 rem cukup ya, itu lah nanti sampai katalognya ini siap. Karena apa? Karena ini juga akan mempengaruhi kuota ya Bapak Ibu. Otomatis belanjanya di luar purchasing, nanti kuotanya si penyedia itu juga akan berkurang nanti itu di dalam apa proses perhitungannya nanti gitu. Makanya silakan belanja tapi belanja sesuai kebutuhan aja gitu. Termasuk yang pertanyaannya Mbak Mega tadi ya. Untuk PPK yang sampai hari ini masih terkendala dengan akunnya itu. Itu lagi. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada makan. Bisa dengar suara? Bisa saja, silakan. Ya, Pak. Sebenarnya mohon maaf, mungkin ada penyusup nih dari UKBBJ Kabupaten Purworejo. Mungkin Oh menarik ya. sekali ya ketika Ya, silakan. untuk pengalaman nih, di kami Oke. memang belum ada konsolidasi. Yang tadi disampaikan oleh Pak Iskandar sudah mempertimbangkan kuota, nggih. Ini menarik sekali, Pak. Artinya agar penyedia yang berkontrak payung itu artinya bisa pemerataan, semuanya bisa dapat pekerjaan ini. Kita tahu realisasi di lapangan kalau UPD itu kan pasti punya jagoan masing-masing ya. Iya, betul. Jadi dengan adanya kuota volume ini artinya UPD tidak terkait hanya dengan satu penyedia saja. Namun ada yang ingin saya tanyakan Pak, untuk kuota ini apakah tertuang dalam kontrak payung? Kalaupun tertuang, eh, tadi disinggung agar bagaimana penyedia itu tidak dalam tanda kutip curang, artinya tidak mempermainkan volume. Nah, ketika terjadi seperti itu, apakah di payung memuat sanksi terhadap penyedia yang dalam tanda kutip memainkan volume itu? Kemudian ketika OPD, Pak, beli di CVA, misalkan kebutuhannya 50 rem, kebetulan eh, penyedia itu hanya mempunyai 45 rem volumenya, tinggal 45, masih kurang 5. Nah, kemudian tanggung nih 5, daripada 5 nanti surat kontrak ke CV lain, udahlah ditambahkan volumenya 5. Nah, batas kewajaran toleransi yang Bapak sebutkan tadi di paparan, seberapa Pak? Apakah 5 ini masih bisa ditoleransi atau tidak?
Itu yang pertanyaan pertama terkait kuota. Kemudian yang kedua, saat kemarin proses pengumuman konsolidasi, apakah ada penyedia dari luar Kabupaten Magetan? Kalaupun ada, apakah ada syarat khusus? Misal, harus memiliki PIC yang di sini atau memiliki gudang yang ada di Kabupaten Magetan, misal seperti itu. Nah, kemudian dari saya ingin tahu Pak, yang ketiga, 15 pemenang ini eh, saat kemarin memasukkan penawaran, apakah lebih dari 15? Berapa Pak yang memasukkan penawaran? Misalkan kalau dari itu apakah ada yang gugur? Nah, gugurnya itu di syarat teknis apa, Pak? Saya ingin apa? Saya ingin tahu apakah nggak sepakat dengan harga atau ada persyaratan teknis lain yang tidak bisa penuhi. Saya kira itu aja, Pak. 3 pertanyaan, mungkin mohon maaf kalau terlewatkan. Kita coba, terima kasih. Baik, terima kasih Mas dari UKPBJ Kabupaten Purworejo ya. Nggih. Betul ya. Ya. Semoga yang saya benar ya dari pertanyaan. Kalau jenengan tadi bilangnya 3, kalau yang saya tadi lebih dari 4 ya. Tapi insya Allah nanti semua saya usahakan untuk kita jawab ya. Pertama dengan kuota ya. Nah, kuota ini gini Mas Andi. Jadi sebelum kita melakukan proses tahapan konsolidasi pengadaan kertas ini, kita juga studi banding juga ya ke beberapa kabupaten yang lain. Kemarin di Pati ya, Pati ya. Itu. Kemudian dari sana, dari hasil kita belajar ke kabupaten lain itu, kita pelajari, kemudian kita lihat betul yang seperti yang jenengan sampaikan ya. Apabila ini tidak diatur dengan kuota, tadi juga sudah saya sampaikan, maka kecenderungan OPD atau mungkin PP ya, itu belanjanya ke itu saja gitu ya. Nanti kasihan kepada penyedia yang lain yang sudah capek-capek ikut pemilihan gitu ya, mengikuti semua tahapan, mulai sounding market, penjelasan pekerjaan, nyusun penawaran, evaluasi, klarifikasi, dan lain sebagainya, sudah terikat kontrak tapi tidak ada yang belanja kan gitu. Ya ini satu poin yang mungkin ya di kabupaten lain, di tempat lain eh, belum terpikirkan ya, belum masuk. Maka kami melakukan inovasi ini gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya sudah saya sampaikan ya, yaitu terkait pemerataan. Pemerataan apa? Pemerataan kesempatan kerja, pemerataan memperoleh penghasilan ya, kan gitu ya. Juga pemerataan produk gitu ya. Jadi dari semua penyedia yang menawarkan produk tadi, itu enggak fokus ke satu produk saja, satu merek saja. Pemerataan merek ya, saya sampaikan di sini ya. Jadi apabila dia kuotanya habis, maka wajib beli di merek yang lain kan gitu. Karena itu sudah disepakati harganya gitu. Makanya mungkin ya karena itu akhirnya harganya bisa turun jauh ya. Itu yang terkait kuota ya. Ini memang satu poin yang inovasi kami ya. Kemudian yang kedua terkait sanksi. Apakah sanksi ini ada di kontrak ya, kontrak konsolidasi? Sanksinya secara umum ya terkait dengan apa purchasing ya, sesuai dengan yang diatur di Perka, kemudian kita tuangkan di dalam eh, kontrak itu ya. Nanti apabila penyedia ini tidak patuh terkait dengan ketentuan ini ya, jadi eh, surat edaran eh, ini apa surat edaran Pak Sekda ini itu sebagai tindak lanjut dari kontraknya Mas Andi gitu ya. Jadi
Nah, ini di kontrak di pasal 13.4, ini yang poin A, ini kita masukkan terkait dengan ini apa narasi ini, ketentuan ini. Pihak ke-1 dalam hal ini adalah PPK konsolidasi memiliki hak untuk melakukan pembagian kuota volume pesan kepada masing-masing penyedia pihak satu yang telah terikat kontrak dengan prinsip pemerataan. Nah, yang di poin A ini tindak lanjutnya dengan apa? Dengan surat edaran SE BPK konsolidasi atau SE Pak Sekda, di mana di situ dituangkan yang terkait dengan kuota volume tadi. Itu ya, Mas Andi. Semoga ini jelas ya. Kemudian di surat edaran ini kan tadi ada catatan yang di bawah ada batas toleransi ya. Toleransi itu toleransi dalam pengisian kuota ya Mas Andi ya, pengisian kuota. Jadi yang kita tuangkan di dalam SE itu baru perkiraan sementara. Nanti di dalam perjalanannya kita pantau, kita monitoring nanti oleh UKPBJ. Tuh. Nanti misalnya ya, anggaran kita masih banyak, tapi kuotanya semuanya habis. Nah, nanti akan kita evaluasi. Jangan-jangan kemarin informasi yang disampaikan oleh OPD terkait volume kertas yang disampaikan itu ada kekeliruan, maka akan kita lakukan penyesuaian. Jadi yang terpenting ini ya, kuota ini adalah kuncinya dari informasi belanja dari OPD. Yang kita peroleh dari mana? Dari SIPD, dari SIPD atau dari DPA. Kan sudah ada itu volume-volume pembelian kertas itu. Nah, itu yang kita minta UPD mengirimkan ke kami, kemudian kita rekap. Jadi kebutuhannya kira-kira sebesar ini. Nah, ini. Tapi ini masih sementara ya. Kemudian nah, terus ini kan kita bagi ya, nanti ini ya 648. Nah, ini sudah rigid ya, yang sudah dituangkan di dalam etalase oleh penyedia, yang diinputkan oleh penyedia ini rigid ya. Penyedia tidak boleh Mas Andi ya untuk mengubah ini ya, mengubah volume ini waktu menginputkan volume ini, dan ini juga kita dampingi oleh LPSE. Tidak boleh mengubah ya, misalnya ini misalnya kertas 480 gram ini kuotanya 22 ya. Terus kemudian kita butuhnya 5, sudah terjual 20. Berarti kan tinggal sisa 2 ya, kan kurang 3 ya. Terus kemudian penyedia menginput ya, menambah menjadi, berarti kurang 3 ya, menjadi 25 kan gitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, ini termasuk penyedianya melanggar ketentuan kontrak, gitu. Tidak boleh. Nah, terus gimana? Ya silakan belanja ke yang lain, gitu. Maka dari itu mulai dari tahap persiapan sampai dengan nanti PP melakukan belanja, silahkan ini untuk check and recheck ya. Jadi sama-sama melakukan kontrol volume di purchasing katalognya. Itu ya. Jadi batas toleransi yang kita maksud itu bukan penyedianya semaunya sendiri untuk mengubah ini apa kuota volume yang ada di purchasing tanpa sepengetahuan UKPBJ. Kemudian pengumuman konsolidasi ini sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan proses pengadaan yang diatur di peraturan Deputi itu ya. Ini kita menggunakan metode negosiasi. Kan di sana ada 3 metode ya. Metode tender, metode negosiasi atau gabungan tender dan negosiasi. Karena sistem itu yang metode 2 itu selama sistemnya sudah mengakomodir ya di LPSC. Karena sistemnya enggak mengakomodir, maka kita menggunakan metode negosiasi yang di luar sistem kan gitu ya. Kita umumkan ya sesuai dengan ketentuan itu di apa plafon pengumuman yang diperbolehkan ya, seperti di email, di beranda LPSE dan lain sebagainya. Gitu.
Nah, kebetulan kemarin yang masukkan penyedia dari luar kota nggak ada ya, nggak ada yang berminat ya. Padahal sebenarnya nggak ada persyaratan. Apakah ada persyaratan tertentu terhadap penyedia yang di luar kota, misalnya harus punya PIC di Magetan atau punya kantor cabang atau bagaimana? Tidak ya Mas Andi, sebenarnya ini terbuka siapapun boleh untuk mengikuti proses pemilihan ini. Terus dari hasil proses pemilihan kemarin itu berapa yang masukkan penawaran? Ada 19, ini Mas Andi ya. Ada 19 penyedia yang masukkan penawaran, kemudian dari 19 itu kita lakukan evaluasi, ada yang gugur ya, ada yang gugur di syarat administrasi, ada yang gugur di negosiasi harga, juga nggak sepakat gitu ya. Ada juga, terus ya itu dari proses tahapan evaluasi. Jadi dari 19 itu ada 4 yang tidak memenuhi syarat atau gugur di tahapan proses negosiasi gitu. Itu saya kira dari pertanyaan-pertanyaan sudah kami jawab semua ya Mas Andi. Atau mungkin ada yang belum terjawab, silakan Mas Andi. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Eh, Sebenarnya sudah semua gitu. Tapi saya hanya ingin satu lagi Pak, untuk tadi kan dengan metode negosiasi gitu. Itu proses negosiasinya one by one dengan satu penyedia satu pokja, atau all penyedia kumpul kemudian dibuka penawarannya terus ditawar sekian, atau one by one, artinya dipanggil satu penyedia, ya ini saya tawar segini ya, itu terus sepakat, oke, ganti penyedia kembali lain, atau seperti apa Pak mekanismenya Pak? Baik, terima kasih. Jadi itu semua tertuang di ini ya, di dokumen pemilihan untuk konsolidasi katalog ini. Untuk proses negosiasi itu kita lakukan 2 tahap ya, negosiasi tahap pertama dan negosiasi tahap kedua. Kalau negosiasi tahap pertama itu masing-masing penyedia ya, masing-masing penyedia kan pertama penyedia memasukkan penawaran, kemudian penawaran kita buka ya, kita buka, terus pada saat tahapan proses klarifikasi negosiasi harga ini semua penyedia kita undang, kemudian kita nego satu persatu. Jadi negosiasi terpisah ya, negosiasi terpisah ya, bukan tertutup. Negosiasinya terpisah ya, dalam satu ruangan itu cuma mejanya sendiri-sendiri, itu ada jarak gitu. Yang jelas nggak saling mengetahui ya, nggak saling dengar gitu ya. Nanti monggo aja, ini sebenarnya hanya inovasi karena di peraturan Deputi itu yang terkait dengan tata caranya tidak diatur secara jelas ya. Maka kita diperbolehkan ya membuat aturan sendiri dokumen pemilihan untuk katalog konsolidasi ini. Ini pun kami juga melakukan sedikit modifikasi ya dari hasil kami studi banding ke tempat lain itu. Jadi kita atur sedemikian rupa. Jadi kita lakukan negosiasi ada 2 tahap. Yang pertama negosiasi secara terpisah. Kemudian setelah negosiasi secara terpisah ini nanti kita akan mendapatkan informasi harga terendah ini. Nah ini ya, ini tayang ya. Ini, jadi untuk masing-masing jenis kertas ini kita mendapatkan harga terendah senilai ini ya. Ini tidak kita sebutkan merek apa, enggak kita sebutkan kepada penyedia. Jadi yang untuk negosiasi yang tahap kedua, setelah negosiasi terpisah kan penyedia di luar ya, terus masuk satu-satu gitu. Setelah itu, setelah selesai negosiasi yang tahap pertama, semua penyedia kita masukkan. Kita masukkan dalam satu ruangan, terus kemudian kita buka hasil negosiasi. Nah, kita sampaikan hasil negosiasi untuk harga yang terendah. Tidak kita sampaikan mereknya apa gitu ya.
Ini kita sampaikan hanya jenis barangnya aja, jenis kertasnya, mereknya tidak. Artinya semua penyedia yang melakukan penawaran dan sampai tahap negosiasi tahap pertama ini produknya itu memenuhi syarat dari evaluasi sebelumnya, evaluasi teknis ya, speknya ya, itu sudah memenuhi syarat. Nah, ini kita sampaikan semuanya ini. Kemudian dari negosiasi tahap pertama ini penawaran. Nah, ini negosiasi tahap pertamanya kan 46.000 untuk kertas HBS F470. Ini negosiasi tahap pertamanya yang ini ya. Ini penawarannya ya. Ini penawaran terendah, kemudian negosiasi yang terendah yang masing-masing tadi ketemu sekian ini. Nah, kemudian dari hasil negosiasi tahap pertama ini setelah kita masukkan, kita lakukan negosiasi tahap kedua yang kita sampaikan ke seluruh penyedia, kita tawarkan siapa yang ikut itu ya, misalnya untuk kertas HBS 470 gram, siapa yang ikut dengan produk yang ditawarkan tadi, merek-merek masing-masing itu dengan harga sekian. Nah, dari negosiasi tahap kedua ini, untuk kertas F4 dan A470 gram itu hanya ada 15 yang bersedia. Kemudian untuk yang 80 gram, itu yang 3 tidak ikut. Itu hanya berapa ini? 12 gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya proses tahap negosiasi. Jadi ada negosiasi tahap pertama, kemudian negosiasi tahap kedua. Itu Mas Andi. Oke, terima kasih Pak Iskandar dan teman-teman UKBJ Kabupaten Magetan, sudah ada gambaran, nggih. Walaupun kami juga beberapa waktu kemarin juga studi banding, nggih, di Surakarta sama Pemkot. Tapi yang jelas kami sudah memperoleh banyak literasi, mudah-mudahan di triwulan akhir tahun ini bisa kita terapkan untuk konsolidasi. Terima kasih Pak Iskandar atas sharing ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam untuk teman-teman UKBJ Ikutan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andi. Semoga ini bisa menjadi referensi ya. Monggo kalau mungkin mau merapat kemari juga kami persilahkan. Mungkin ya dari kita belajar di tempat ini itu silakan kita pelajari. Mungkin ada poin-poin yang perlu disesuaikan, yang tidak ada salahnya. Karena di peraturannya sendiri, regulasinya itu belum ada ya, kemudian tahapan proses pemilihannya itu juga belum diatur secara jelas, maka kita diperbolehkan ya untuk melakukan modifikasi semua tahapan yang penting itu sampai efisiensi dan efektivitas di proses pengadaan katalog konsolidasi kertas ini. Ya, terima kasih Mas Andi. Salam juga buat UKBJ Kabupaten Purworejo. Silakan mungkin ada yang lain, Mbak Evi. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Mau akan bertanya lagi. Oh ini, ada di chatting ya. Langsung aja saya bacanya ya, Mbak Evi ya. Untuk penyedia yang konsolidasi itu status tokonya belum PKP, apakah pajaknya nanti dibayarkan tersendiri dan di kwitansi SPJ ditambahkan dengan pajaknya? Oh, ini terkait dengan ini ya, proses transaksinya ya, belanjanya ya. Ya, kita ikuti ketentuan aja ya. Jadi kalau tokonya belum PKP, kalau memang
sistemnya tidak mengakomodir yang terkait dengan pembayaran pajak ini, mungkin pembayarannya di luar pajak, ya gitu, kita ikuti aja. Mungkin di proses-proses belanja sebelumnya kayaknya juga ada yang kasus seperti ini ya. Mungkin saya sendiri nggak begitu apa ya paham yang terkait perpajakan ini karena ini sudah ranahnya proses transaksi antara PPK, bendahara dan penyedia. Jadi kita ikuti aja ketentuan. Prinsipnya kalau proses purchasing-nya tetap bisa ya mengikuti ketentuan purchasing Inapproc versi 6 ini. Kemudian untuk proses berikutnya transaksinya kita ikuti aja ketentuannya gitu. Kalau by sistem bisa ya sistem, kalau enggak di luar sistem ya monggo nanti kita ikuti aja termasuk kwitansi SPJ-nya. Terus kemudian ini sudah ada yang jawab ya ini. Oh, Mbak Mega. Udah dijawab sama Mbak Mega ini. Ya, terima kasih Mbak Mega. Jadi berdasarkan Per Dirjen Pajak 11 tahun 2025 untuk penyediaan non PKP tetap dikenai pajak ya Mbak. Untuk bagaimana pembayaran pajaknya tergantung metode pembayaran yang dipilih oleh PPK. Jadi ya mungkin nggak beda jauh ya dengan yang saya sampaikan. Jadi nanti itu sudah ranahnya PPK, bendahara dan penyedia. Terima kasih Mbak Mega atas jawabannya. Nggak ada lagi? Di Bapak Ibu sudah paham ya untuk ketentuan ini ya. Jadi SE konsolidasi ini itu merupakan ketentuan wajib yang harus kita laksanakan ya Bapak Ibu. Karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak konsolidasi gitu. Jadi kami mohon semua pihak yaitu OPD, itu PAKPA, PPK, pejabat pengadaan, bahkan penyedianya ini untuk selalu komit dengan ini ya ketentuan ini ya. Dan mulai sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk belanja di luar ketentuan ini itu. Kecuali yang saya sampaikan tadi ya, dalam kondisi atau situasi khusus. Nah, silakan mencoba Bapak Ibu nanti untuk belanja ini mudah kok. Jadi mudah banget itu nanti belanjanya seperti yang lain-lain dan yang paling enak itu di sini itu mungkin negosiasinya ya. Kalaupun ada negosiasi yang pertama oleh PP itu sebenarnya hanya untuk memenuhi ketentuan sistem gitu ya. Jadi mungkin waktu kita check out kan PP harus melakukan negosiasi ya. Mungkin ini dari 48.840 ini kita nego gitu, tapi nanti penyedianya akan mengembalikan lagi dengan harga sesuai dengan harga konsolidasi. Nanti kan tinggal terima. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan negosiasi kan berkali-kali ya. Saya sering sekali itu negosiasi lebih 3 kali dengan yang terbaik. Nah, kalau ini sudah harga yang terbaik gitu ya sebenarnya, dan ini turunnya sangat signifikan ya. Bapak Ibu Samir sendiri ini nanti hari saya kira itu ya Bapak Ibu, Mbak Evi, saya kira penjelasan kami sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, masih ada yang mengganjal. Silakan tanya ke PP masing-masing bisa atau merapat ke UKBBJ juga bisa. Itu aja nih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami atas nama narasumber menyampaikan terima kasih atas perhatiannya mengikuti proses sosialisasi SE sampai selesai, dan apabila dalam penyampaian kami ini ada yang kurang atau ada
salah dalam tutur kata, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar atas penjelasannya. Selesai sudah sesi pemaparan materi dan tanya jawab yang tentunya sangat menarik. Terima kasih kepada narasumber dan para peserta Fokus Bangsa ini. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama bagi seluruh peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera video. Mohon pada Fokus Bangsa untuk memandu acara foto bersama yang akan saya mundur selama 5 detik per setnya. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Demikian acara Fokus Bangsa pada pagi hari ini. Kami sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu acara ini banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di Fokus Bangsa berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.